Yo, what's up? Welcome back to my channel Junior 009 guys. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang perkenalpotan duniawi ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang dua knalpot ini ya. Kalian udah lihat ya di depan kalian. Di situ di jauh sono ada knalpotnya si Bunga. Udah pernah gue bikin videonya, full review juga malah si Bunga. Dan di sini ini ada knalpot barunya si Indah ya. Ini gue baru bikin sekitar minggu lalu lah. Dan kita bakal ngebahas perbedaan antara kedua knalpot ini. Padahal motor yang digunakan itu basicnya tuh mirip ya. Sama-sama dari motor Honda dan juga sama-sama motornya itu 150 cc. Tapi kenapa gue bikin knalpotnya itu beda? Nah, nanti gue bakal jelasin alasannya. Sekaligus gue juga bakal ngasih tips and trick ke kalian. Gimana caranya bikin knalpot yang baik dan benar. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya satu-satu. Kita mulai pembahasannya dari knalpotnya si Bunga. Nah, sekarang kita udah bareng sama knalpotnya si Bunga di sini ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini knalpot udah sering banget masuk Instagram gua. Jadi ini bukan knalpot yang aneh lagi lah untuk kalian lihat harusnya ya. Sedikit gue menjelaskan, ini knalpotnya itu adalah tipenya itu tri-oval. Jadi di atasnya dia ngebulet gede, terus makin ke bawah itu ngebulet kecil. Jadi kayak jatuhnya tuh bentuk-bentuk teardrop, tapi kebalik. Yang kecilnya di bawah, bukan di atas. Nah, kalau kalian lihat lagi, di sini knalpotnya Bunga tuh cukup panjang ya guys ya. Dia ujung tip knalpotnya ini ada di atas ban motor gue. Nah, ini semua ada alasannya. Mulai dari panjang knalpotnya segini, terus panjang silencernya segini. Itu semua ada alasannya. Cuman sekarang gue mau ngebahas dulu si spesifikasi dari knalpot ini ya. Dia panjangnya segini. Gue punya muffler ini panjangnya kira-kira di 25 cm. Terus dia panjang pipanya itu dari depan bener-bener panjang sampai ke atas arm gue sini. Jadi kalian bisa bayangin deh, ini pipa nih panjang banget nih. Gue bikin knalpot ini khusus buat si Bunga dengan alasan sebagai berikut ya guys ya. Gue bikin knalpotnya lebih panjang supaya mengincar tenaga atas yang lebih besar. Seperti yang kita tahu, si Bunga ini punya mesin yang cukup unik ya. Karena dia tidak overbore seperti kebanyakan CBR pada umumnya. Si Bunga ini punya karakter mesin yaitu near square atau hampir kotak. Dia tuh 57x57. Beda sama kakak-kakaknya yang biasanya tuh overbore. Jadi karena dia memiliki karakter near square, yaitu tenaganya itu ada di semua bagian, maka gue lebih ngincer untuk meningkatkan tenaga di sektor atas. Makanya gue pilih knalpot yang lebih panjang seperti ini. Nah, kalau dari segi suaranya juga knalpot yang lebih panjang seperti ini akan menghasilkan karakter suara yang lebih ngebass, lebih bulat. Cuman karena si Bunga ini kompresinya udah gue naikin dikit, jadi suaranya ya gitu deh, agak-agak dang juga sih gitu. Cuman nggak seberisik kalau knalpotnya itu pendek. Jadi langsung aja kita dengerin suara knalpotnya si Bunga. Kalian nilai sendiri suara knalpotnya itu enak atau enggak. Nah, itu dia kira-kira suara knalpotnya si Bunga ya. Kalau di kuping gue sih ya, ini knalpotnya itu cukup adem. Jatuhnya sih masih adem karena dia lebih ngebass. Cuman memang bassnya itu bass yang bulet banget. Saking buletnya jadi masuk ke kuping tuh deng. Itu artinya juga tenaganya padat ya. Of course ini motor balap, makanya gue bikin sepadat mungkin supaya tenaganya keluarnya juga lebih maksimal. Nah, itulah spesifikasi dan suara dan alasan kenapa gue membeli knalpot seperti ini buat si Bunga. Sekarang kita langsung pindah ke motor selanjutnya yaitu si Indah. Gue bakal ngebahas knalpot barunya si Indah. Nah,
kita udah bareng sama knalpotnya si Indah sekarang. Kalau tadi kita ngomongin knalpotnya si Bunga, sekarang kita ngomongin knalpotnya si Indah. Kalau kalian lihat di sini udah terlihat jelas ya perbedaan antara knalpotnya si Bunga sama knalpotnya si Indah, yaitu dari bentuk mufflernya. Ya, kalau kalian lihat di sini dan kalian ingat-ingat tadi knalpotnya si Bunga itu mufflernya beda. Kalau mufflernya si Bunga tadi bentuknya itu trioval atau dia bentuk teardrop tapi kebalik. Kalau si Indah ini gue bikin bentuknya yaitu silinder corong ya, mirip sama trompet tahun baru. Jadi di sebelah sininya tuh kecil, makin ke sana itu makin gede. Dan dia nggak pakai end cap yang keluar kayak si Bunga. Dia tuh end capnya langsung ngerucut gini. Nah, dari segi spesifikasi juga cukup berbeda ya motor ini dengan motor Bunga. Karena dari overall panjang knalpotnya, ini knalpot yang jauh lebih pendek dari knalpotnya si Bunga. Kalian bisa lihat nih dari ujung knalpotnya itu tidak keluar dari ban. Mungkin kalau kelihatan dari kamera keluar dari ban ya, karena itu efek sudut pandang aja. Nanti gue bakal kasih lihat ke kalian kalau si knalpotnya Indah ini lebih pendek dari knalpotnya Bunga. Yang bikin knalpot ini lebih pendek adalah si pipa knalpotnya guys. Ya, kalau tadi pipa knalpotnya Bunga itu panjang banget, kalau ini tuh tidak terlalu panjang, tidak sepanjang itu sih sebenarnya ya. Aslinya dia lebih pendek lagi, cuman memang agak gue panjangin dikit, cuman nggak sepanjang si Bunga. Dengan kombinasi pipa knalpot sepanjang ini dan muffler yang seperti ini, gue mengharapkan motor ini itu bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik. Karena seperti yang kita tahu, si Indah ini kan basicnya itu adalah CBR K45 yang masih menggunakan mesin dengan karakter overbore. Nah, mesin dengan karakter overbore itu memiliki tenaga atas yang lebih besar daripada tenaga bawahnya. Jadi, gue harus mikirin nih PR-nya gimana caranya motor ini itu tenaga bawahnya bisa ngejar motor-motor lain di sirkuit. Makanya gue coba bikin knalpot seperti ini. Mudah-mudahan tenaga bawahnya itu ikut kekejar dan membuat motor ini tuh bisa bersaing dengan motor-motor yang lain. Nah, kalau dari segi suaranya sendiri, menurut gue ini knalpotnya cukup berisik ya. Jadi langsung kita dengerin aja suara knalpotnya si Indah seperti apa. Ya, knalpotnya berisik banget guys, anjing. Gue ngeri dimarahin tetangga. Nah, kira-kira seperti itu suaranya. Dia tuh tipikal suaranya tuh lebih kasar daripada si Bunga. Ya, kalau tadi kalian bisa dengar knalpotnya si Bunga tuh bener-bener bulet, yang bulet banget. Kalau ini tuh suaranya tuh kayak raw gitu, suaranya tuh kasar. Suaranya tuh tone-nya tuh tinggi, yang bisa memekakan telinga gitu. Dan buat gue pribadi, knalpot ini menurut gue masih belum maksimal ya. Karena di kuping gue tuh powernya masih belum keluar. Powernya tuh masih tak nahan gitu loh. Gue masih bisa bikin mesin ini tuh lebih maksimal lagi supaya suara knalpotnya tuh lebih enak, lebih powerful, lebih dek 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 gitu, lebih padat. Gue masih bisa. Nah, gue juga udah sempet nyobain ya knalpot ini tuh di jalan, dan menurut gue dengan mesin overbore dan knalpot seperti ini itu memang tenaga bawahnya masih agak kurang ke cover, cuman dari tengah ke atasnya tuh bener-bener knalpot ini tuh menyalurkan tenaga maksimal. Gue pengen ngoprek lagi sedikit demi sedikit dari area mesin, area knalpot, area kaki-kaki segala macam supaya mesin ini tuh jadi lebih maksimal lagi, lebih powerful lagi, dan bisa bersaing dengan motor-motor di kelas 150 yang lainnya. Nah, kita sudah beres ngebahas knalpotnya si Indah. Nah, jadi itulah perbedaan antara dua knalpot di dua motor balap gue yang berbeda ya. Gue bikin tergantung dari si spesifikasi motor yang pengen gue pasangin knalpotnya. Ini juga jadi tips ya buat kalian kalau pengen bikin atau pengen beli knalpot. Kalian jadi harus kenal dulu sama motor yang pengen kalian beliin knalpot nih. Jadi kalian harus tahu dulu karakter mesinnya seperti apa. Apabila karakter mesinnya overbore
karakter mesinnya itu near square atau karakter mesinnya overstroke. Karena mereka bertiga ini itu akan menentukan jenis knalpot apa yang bisa kalian beli atau jenis knalpot apa yang sesuai dengan mesin yang kalian punya. Ya, nggak lupa gue ucapkan terima kasih juga buat WRC Racing Exhaust ya yang selalu mengakomodir gue untuk membuat knalpot balap. Gue bikin knalpot tuh selalu di WRC dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Kalian yang mau bikin knalpot di WRC juga langsung cek nih Instagram account-nya. Datang aja langsung ke daerah Depok di Jalan Tol Iskandar, itu ada WRC Racing Exhaust, oke? Kalian bisa custom, bisa beli juga di toko orennya mereka. Silahkan kalian cek. Kalian bisa beli knalpot jadi atau kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jadi jangan lupa subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pada pengen bikin knalpot racing. Akhir kata, jangan gunakan knalpot racing untuk kebutuhan jalan raya, ya, terutama knalpot racing yang berisik karena bisa ditilang. Kalau mau pakai knalpot custom, bikin knalpot custom yang adem-adem aja, oke? Knalpot racing itu hanya dipakai untuk kebutuhan balap saja di sirkuit. Gue Junior cabut dulu dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.